Sehingga sebagian ulama seperti As-Sun'ani rahimahullah dan juga yang lainnya berpendapat bahwasanya dianjurkan ketika hari raya untuk bersenang-senang, untuk bergembira, karena hari raya namanya hari bersenang-senang. Apa saja perkara-perkara sunnah-sunnah yang harus diperhatikan ketika kita menyambut hari kebahagiaan, hari kemenangan, yaitu hari Lebaran. Sebagaimana kita tahu bahwasanya di antara ciri khas dari hari raya kaum muslimin itu adalah hari raya tersebut terjadi setelah ibadah dan dibuka dengan ibadah. Terjadi setelah ibadah dan dibuka dengan ibadah. Seakan-akan kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan setelah beribadah. Kita punya dua hari raya besar, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Idul Fitr dibuka dengan ibadah berpuasa selama sebulan, ya. Orang berpuasa selama sebulan, berjuang, mengalahkan hawa nafsu, ya. Tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kemenangannya dengan Idul Fitr, dengan lebaran. Demikian juga Idul Adha. Idul Adha diawali dengan ibadah-ibadah haji, terutama di bulan haji yang mulai dari di Mina, kemudian di Arafah, kemudian di Muzdalifah, kemudian pada tanggal 10 Idul Adha. Jadi demikianlah hari raya Islam adalah buah dari kemenangan dari ibadah-ibadah yang luar biasa. Dan kemudian hari raya tersebut dibuka juga dengan ibadah. Di pagi hari kaum muslimin berkumpul kemudian melaksanakan salat di waktu duha, ya, salat Id, baik salat Idul Fitr ataupun salat Idul Adha. Ini berbeda dengan perayaan-perayaan yang lain yang tidak syar'i. Adapun perayaan yang syar'i yang tahunan hanya dua, Idul Fitr dan Idul Adha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Madinah, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapati penduduk kota Madinah lahum yaumani yal'abuna fihima. Ada 2 hari mereka khususkan untuk bermain-main di situ. Bermain-main di 2 hari tersebut. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya qad abdalakum bihima khairan minhuma, ya. Allah telah menggantikan 2 hari ini dengan yang lebih baik, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr, Idul Adha. Hari bersenang-senang tersebut diganti dengan hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Sehingga sebagian ulama seperti As-Sun'ani rahimahullah dan juga yang lainnya berpendapat bahwasanya dianjurkan ketika hari raya untuk bersenang-senang, untuk bergembira, karena hari raya namanya hari bersenang-senang. Inilah sekilas tentang hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, dan kita pada kesempatan ini fokus akan bahas tentang hari raya Idul Fitr, hari raya Idul Fitr. Ikhwan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika Idul Fitr, ya. Apa saja yang disunahkan? Ada banyak hal yang disunahkan untuk salat Idul Fitr atau hari raya Idul Fitr. Yang pertama adalah disunahkan untuk berhias, ya, memakai baju yang bagus, kemudian memakai minyak wangi, ya. Ini hari senang-senang, hari bergembira. Adapun dalilnya sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, Ibnu Umar berkata, akhadha Umar jubbatan min istabraq tuba'u fi suq fa akhadhaha. Ayahku yaitu Umar bin Khattab mengambil sebuah jubah yang terbuat dari kain sutra dari istabraq yang dijual di pasar, kemudian Umar ambil, fa'ata biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar bawakan baju tersebut kepada Nabi. Umar berkata, ya Rasulullah, ibta' hadhihi, ya Rasulullah, belilah baju ini, tajammal biha, berhiaslah engkau dengan baju ini, lil Eid wal wufud, dalam rangka untuk Eid dan dalam rangka untuk menyambut tamu, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu,
ini baju bagi orang yang tidak dapat bagian di akhirat. Maksudnya karena kita kaum muslimin diharamkan di dunia untuk memakai baju terbuat dari kain sutra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, libasu ahlil jannah. Ya. Ini hanya dipakai oleh penghuni surga. Adapun orang-orang kufar, mereka memakai baju-baju seperti itu. Ya. Tetapi orang Islam tidak boleh pakai, laki-laki tidak boleh pakai baju sutra. Tapi yang jadi perhatian kita, yaitu Umar, ya, sengaja memilih baju yang bagus, bahkan terbuat dari sutra, untuk diberikan kepada Nabi SAW, agar Nabi membeli dan dia berkata, tajammal biha lil aid wal wufud. Ya Rasulullah, berhiaslah dengan baju ini untuk lebaran dan juga untuk menjamu para tamu. Dan ini dalil bahwasanya lebaran dan menjamu tamu hanya kita pakai pakaian yang bagus. Ya. Di antara bentuk senang-senang hari lebaran memakai baju yang bagus, pakai minyak wangi. Dan di antara bentuk memuliakan tamu adalah kita pakai baju yang bagus. Ya. Bukan tamu datang kita pakai kaos oblong, kemudian robek kanan, robek kiri. Enggak, kita jamu tamu dengan pakaian yang bagus menunjukkan kita menghormatinya. Ya. Karenanya memakai pakaian yang bagus adalah suatu hal yang sudah ma'ruf diketahui oleh para sahabat. Ya, untuk Idul Fitri, Idul Adha dan juga untuk menjamu tamu. Ya. Oleh karenanya Malik rahimahullah pernah berkata, atau Al-Mughni Ibnu Qudamah ya berkata, "Hadza yadullu ala anna tajammul indahum fi hadhil mawadhi' kana masyhuran." Ini dalil bahwasanya berhias dalam kondisi-kondisi seperti ini, lebaran, menjamu tamu adalah perkara yang masyhur di antara mereka. Ya, Imam Malik pernah berkata, "Sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-tayyib waz-zina fi kulli 'id." Bahwasanya kata Imam Malik, aku mendengar para ulama mereka menyukai memakai minyak wangi dan berhias setiap hari lebaran. Hal yang berkaitan dengan Idul Fitr yaitu dilarang untuk berpuasa pada hari lebaran. Ini suatu hal perkara yang ma'ruf. Tidak boleh kita berpuasa dari lebaran baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shauma fi yaumain al-fitri wal adha. Tidak ada puasa pada 2 hari lebaran, yaitu lebaran Idul Fitri dan lebaran Idul Adha. Kalau Idul Fitr disunahkan kita makan terlebih dahulu, dan Rasulullah SAW disebutkan wa ya'kulna witran. Rasulullah SAW makan kurma dengan jumlah ganjil sebagai isyarat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah adalah witr. Innallaha witrun yuhibbul witr. Allah adalah ganjil dan suka dengan bilangan yang ganjil. Maksudnya Allah dengan ganjil ini mengingatkan kita kepada keesaan Allah, bahwasanya Allah esa, ganjil, tidak butuh dengan pasangan, dan Allah Maha Esa dalam segala hal. Jadi tadi dengan kita makan pagi-pagi sebelum salat untuk menandakan bahwasanya sekarang hari berbuka, tidak perlu menunggu salat dulu baru makan. Sekarang sudah boleh makan. Kalau tidak ada korma, silakan makan yang lain. Tidak ada korma, qadarullah korma tidak ada, maka bisa tadi makan yang lain ya. Opor kayak tahu isi kayak apa kayak, yang penting kita tunjukkan bahwasanya kita sudah berbuka. Bukan ganjil maksudnya 3 piring, enggak ya. Pokoknya makan secukupnya baru kemudian pergi salat Id ya.